Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Erik selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama adalah pra-Yunani kuno. Pra-Yunani kuno itu berlangsung selama 400.000 sampai 20.000 sebelum Masehi. Kemudian periode Yunani kuno 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Dan periode zaman pertengahan pada abad 6 Masehi sampai 14 Masehi. Dan zaman Renaissance pada abad ke-14 Masehi sampai 17 Masehi. Dan zaman modern 14 sampai 20 Masehi, dan yang terakhir adalah zaman kontemporer pada abad ke-20 Masehi. Selanjutnya tentang pra-Yunani kuno. Kita membahas tentang zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu zaman ini disebut dengan zaman batu. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya teman-teman, ini merupakan salah satu contoh peninggalan pada zaman batu. Ini merupakan tulang belulang. Di sini ada tulang belulang sisa hewan. Ada juga gambar-gambar gua. Dan ini adalah tempat penguburan pada zaman batu. Dan tulang-tulang manusia purba. Jadi inilah merupakan peninggalan pada zaman pra-Yunani kuno. Makanya zaman ini disebut dengan zaman batu. Kemudian pada zaman ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah zaman batu tua yang berlangsung 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu dan tulang, mengenal bercocok tanam dan beternak, dan dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan primitif. Jadi orang-orang pada zaman batu tua ini menggunakan sistem kehidupan yang sangat primitif sekali, dengan menggunakan batu dan tulang sebagai kehidupan sehari-harinya. Seperti contoh dalam bercocok tanam menggunakan cangkul yang terbuat dari batu. Selanjutnya adalah zaman batu muda yang berlangsung 10.000 sampai 2000 sebelum Masehi atau abad 100 sampai 20 sebelum Masehi. Zaman ini telah berkembang kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan dengan gambar dan simbol, kemampuan membaca, dan kemampuan menghitung. Zaman ini berkembang masalah perbintangan, matematika, dan hukum. Oke, pada zaman batu muda ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari yang manusia yang hanya mengenal tentang bercocok tanam dan bertahan hidup, pada zaman ini kemampuan manusia itu meningkat. Mereka mengenal tentang gambar, simbol-simbol, kemudian mengenal tanda baca, sehingga mereka dapat membaca dan menghitung. Dan gambar-gambar gua ini merupakan salah satu kemajuan di zaman batu muda. Yang selanjutnya adalah zaman logam. Jadi zaman ini berlangsung pada abad 20 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi. Pada zaman ini, pemakaian logam seperti peralatan sehari-hari, digunakan sebagai perhiasan, peralatan masak, ataupun peralatan perang. Jadi, kemudian peningkatan yang selanjutnya adalah dari mulai zaman batu ini, setelah mereka mengenal tulisan dan menghitung, mereka melanjutkan perkembangannya mengenal logam. Jadi logam ini mereka gunakan sebagai peralatan sehari-hari, baik itu perabotan ataupun yang lain seperti peralatan perang digunakan pada zaman logam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah zaman Yunani kuno. Jadi zaman Yunani kuno berlangsung dari abad 6 Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi.
abad 6 sebelum Masehi sampai dengan abad sekitar 6 Masehi. Zaman ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat Yunani pada masa itu dianggap gudang ilmu dan filsafat. Jadi orang-orang yang berilmu pada zaman itu yang mempunyai gudang tentang ilmu dan filsafat itu sangat sangat dijunjung tinggi pada zaman itu, orang yang mempunyai pengetahuan. Karena pada zaman itu bangsa Yunani itu tidak mempercayai lagi terhadap mitologi dari yang zaman pra-Yunani kuno, yang orang-orang pada waktu itu sangat mempercayai tentang mitologi. Pada zaman ini mereka sudah tidak mempercayai namanya mitologi. Pola pikir mereka ubah dengan sangat-sangat signifikan secara kritis. Karena pada zaman itu mereka tidak terhadap pengalaman yang mereka dapatkan itu mereka tidak menerima begitu saja, tetapi mereka menyelidikinya secara kritis. Seperti contoh, apel ini dari mana ya? Bagaimana cara membuat apel? Mereka berpikir kritis dalam perkembangan zaman Yunani kuno ini. Di mana zaman Yunani kuno ini dibagi menjadi dua masa, yaitu zaman keemasan filsafat Yunani dan masa Helenistis dan Romawi. Oke, yang selanjutnya adalah zaman pertengahan. Jadi zaman pertengahan ini terbagi menjadi dua periode. Zaman ini sendiri berlangsung pada abad 6 Masehi sampai sekitar 14 Masehi. Nah, pada zaman ini terdapat dua periode filsafat pada zaman ini, maksudnya. Yang pertama adalah periode patristik, ya. Jadi periode patristik ini terbagi lagi menjadi dua bagian, dua tahap. Yang pertama permulaan agama Kristen. Setelah mengenai berbagai kesulitan, terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen memantapkan diri, keluar memperkuat gereja, dan ke dalam menetapkan dogma-dogma. Jadi agama Kristen pada masa itu sangat kuat dan berkembang. Yang kedua filsafat Agustinus, yaitu seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Nah, jadi inilah perkembangan dua tahap pada masa patristik. Yang selanjutnya adalah pada masa skolastik. Jadi pada masa skolastik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah di abad ke-9 sampai 12 Masehi. Dan puncak perkembangan skolastiknya ini pada abad ke-13 Masehi. Kemudian berlanjut kepada skolastik akhir yang terjadi pada abad 14 sampai 15 Masehi. Yang selanjutnya zaman Renaissance. Kita mengetahui bersama bahwasanya zaman Renaissance inilah zaman perubahan. Zaman ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance sendiri diartikan dengan kebangkitan, peralihan atau lahir kembali. Manusia pada zaman inilah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman ini adalah ilmu astronomi. Oke, baik. Ini adalah sedikit pengantar mengenai tentang zaman Renaissance. Kita bisa mengambil pelajaran daripada orang-orang zaman dahulu, orang-orang pada masa pra-Yunani kuno sampai pada masa Yunani kuno hingga mereka berhasil berkembang kepada zaman Renaissance. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, satu kata motivasi. Bukan bagaimana Anda terjatuh, tapi bagaimana Anda bangun. Jadi orang-orang Yunani kuno yang zamannya sangat ketinggalan, mereka tidak ingin terus terjatuh, stuck di dalam masa tersebut. Mereka berusaha dengan semampu tenaga, dengan segenap keyakinan dan kemampuannya, agar bangun hingga pada akhirnya mereka masuk kepada zaman Renaissance, zaman perubahan. Kemudian selanjutnya zaman modern. Zaman ini dimulai sejak abad 14 Masehi.
Nah, pada zaman ini, teman-teman, kita bisa mengetahui bahwasanya banyak sekali ilmuwan yang muncul pada zaman modern ini. Di antaranya yang pertama Isaac Newton. Siapa yang nggak kenal beliau? Seorang fisikawan, matematika, astronomi, filsuf alam, teologi, dan sebagainya. Ilmu ini banyak sekali menemukan tentang ilmu-ilmu pengetahuan seperti teogravitasi. Selain itu juga penemu kalkulus, perhitungan kalkulus, dan optika mengenai cahaya. Jadi Isaac Newton ini sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang pada zaman sekarang banyak digunakan oleh orang-orang zaman modern. Kemudian yang selanjutnya adalah René Descartes. Ini seorang ilmuwan, dia dikenal sebagai seorang filsuf dan matematikawan daerah Perancis, di negara Perancis. Jadi dia ini terkenal di negara Perancis. Kadang juga dia ini dipanggil sebagai penemu filsafat modern atau bapak matematika modern. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah tentang Charles Robert Darwin. Siapa yang tidak kenal beliau? Jadi beliau adalah penemu, pencetus daripada teori bahwasanya nenek moyang kita adalah seekor kera. Yang dimana teorinya ini sangat menggemparkan dunia. Ia mengatakan bahwa perkembangan terjadi pada makhluk di bumi terjadi karena seleksi alam. Teorinya yang terkenal dengan struggle for life, perjuangan untuk hidup. Darwin ini berpendapat bahwa perjuangan untuk hidup berlaku pada setiap kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Jadi awalnya kita itu beliau berpendapat bahwasanya perjuangan kita, nenek moyang kita pada zaman dahulu itu berbentuk seperti kera. Makanya kita disebut nenek moyang kita itu seperti kera. Selanjutnya zaman kontemporer. Zaman ini berlangsung dari abad ke-20 sampai abad 21 Masehi. Pada zaman ini bidang fisika menjadi titik perkembangan ilmu. Karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Menurut Trott, secara historis hubungan antara fisika dengan filsafat terdapat dalam dua cara, yaitu diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah ajaran filsafat tradisional yang menjawab fenomena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Selanjutnya adalah mengenai tentang ilmu keagamaan, ilmu agama Islam. Apa saja? Yang pertama ilmu ulum Al-Quran. Itu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, meliputi ilmu tafsir, ilmu asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ilmu mawatin an-nuzul, sebab tempat-tempat turunnya ayat, ilmu tanasub ayat Al-Quran, ilmu sebab hubungan antara ayat 1 dengan Al-Quran, ilmu nasik dan mansuk, dan banyak sebagainya. Kalau kita bahas mengenai tentang ulumul Al-Quran ini. Selanjutnya adalah ulumul hadis. Ulumul hadis ini banyak membahas tentang materi-materi sekitar hadis, seperti ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, tentang pembagian hadis berdasarkan pembagiannya, berdasarkan sanadnya, banyak dibahas dalam ulumul hadis. Yang selanjutnya adalah ilmu kalam yang membahas tentang ilmu tauhid atau kepercayaan. Yang kita mengetahui bahwasanya ilmu kalam ini terpecah menjadi beberapa firqah. Ya, ada yang ilmu sunni, ada yang aliran sunni, aswajah, ataupun qadariyah, jabariyah, dan sebagainya, banyak sekali. Yang kedua filsafat Islam. Selanjutnya filsafat Islam. Ada filsafat, banyak dibahas ya tentang filsafat. Kalau kita membahasnya tidak akan cukup waktu. Yang selanjutnya tentang tasawuf dan sejarah. Ilmu mengenai tentang tasawuf dan sejarah termasuk ke dalam ilmu-ilmu agama Islam. Yang selanjutnya adalah fikih dan qawaid fikih. Ini yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Jadi
Jadi kehidupan sehari-hari kita itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dibahas di dalam ilmu fikih dan qawaid fikih. Itu tentang ilmu agama Islam. Selanjutnya penyampaian ilmu zaman Yunani. Pada periode zaman ini, filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi legosentris. Para filsuf alam ini juga disebut filsuf pasca Socrates. Sedangkan Socrates dan setelahnya disebut para filsuf pasca Socrates yang tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya. Selanjutnya adalah penyampaian ilmu zaman kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat pesat dan kemajuannya membawa Islam pada zaman keemasannya, di mana pada saat yang bersamaan wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Seperti yang kita kenal, yang membawa perubahan tentang perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada zaman itu, seperti contoh seorang Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun yang membangun Baitul Mal dan membangun tentang perpustakaan peradaban, perpustakaan ilmu, karena beliau sangat cintai kepada ilmu sehingga membangun sebuah perpustakaan terbesar pada waktu itu. Sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman yang lain. Bentuk yang pertama hanya membahas aspek atau segi tertentu dan tidak membahas aspek atau segi yang lain. Sedangkan bentuk kedua membahas seluruh aspek dengan penulisan selengkap mungkin. Selanjutnya penyampaian ilmu zaman barat atau kontemporer. Nah, pada zaman ini, Renaissance, zaman kita ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengungkapkan kebenaran filsafat dan ilmu. Jadi istilahnya orang-orang pada zaman ini keluar daripada zona nyamannya, menemukan zona yang baru, sehingga perkembangan otak, pola pikir manusia pada zaman ini sangat berkembang jauh-jauh melebihi dan melampaui orang-orang zaman pra-Yunani dan zaman Yunani kuno. Zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern itu era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Nah, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan perkembangan terakhir yang terjadi hingga pada masa saat sekarang. Oke, baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.